Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kepada segenap jemaat, kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti. Kiranya kehadiran Tuhan dalam kebaktian secara online ini dapat kita alami bersama. Kita awali ibadah hari ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 81. Ibadah Advent ketiga ini diawali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia. Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar dosa, direngkuh kembali kepada kesucian Allah dalam kuasa Roh Kudus yang memperbaharui seluruh ciptaan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah, biarlah kita tetap senantiasa dalam limpahan berkat dan kasih sukacita yang senantiasa Tuhan beri. Saudara-saudara, memasuki minggu Advent ketiga ini, kiranya sukacita kita makin meluap oleh karena janji Allah yang menubuatkan tentang keselamatan di dalam Yesus, tentang terang yang akan datang itu benar-benar telah hadir, sebagaimana yang ditulis di dalam Yesaya 60 ayatnya yang pertama, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Marilah kita akan bersama untuk melanjutkan kebaktian kita. Kita bersama untuk bernyanyi, memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 87, kita pujikan bersama.
kita bersama-sama saudara-saudara. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita bersama berdoa. Tuhan, Engkau adalah terang dalam hidup kami, sebagaimana terang yang Tuhan sudah hadirkan di dalam Yesus Kristus, yang terus senantiasa menerangi akan kehidupan kami, yang terus senantiasa menerangi akan kegelapan hati dan pikiran kami. Kami bersyukur oleh karena kasih itu. Bahkan kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami, bahkan juga setiap teguran ketika kami berada di tengah-tengah jalan yang gelap. Kami sebagai umat mengakui bahwa kerap kali kami memilih hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, di mana kerap kali kami tidak kuasa untuk menahan goda, untuk menahan rayuan, untuk kami terjebak di dalam kesalahan. Hari ini di Minggu Advent yang ketiga, kami bersama-sama untuk mohon kekuatan dari terang Tuhan supaya kami selalu berada di dalam rengkuhan dan di tengah jalan Tuhan. Dan bimbinglah terus kami, dan sekali lagi ampuni akan setiap kelemahan dan dosa yang selalu kami perbuat. Terima kasih, kami juga ingin menyerahkan untuk ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir di dalam pimpinan rahmat Tuhan, dan biarlah kami beroleh akan berkat baik dari pujian, baik dari doa maupun juga dari firman yang akan kami renungkan bersama. Biar semuanya itu membawa kami terus selalu berada di dalam jalan terang. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama kita akan nyanyikan dari Kidung Jemaat 29. Mari kita bersama-sama untuk mendengar berita anugerah. Kita sambut dengan berdiri. Saya akan membaca dari Mazmur 146 ayat 10, dikatakan, Tuhan membuka mata orang-orang yang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita memberi salam untuk rekan, sahabat, untuk keluarga yang kita kasihi, dan biarlah Tuhan terus senantiasa melimpahkan setiap berkat-Nya dalam kehidupan saudara sekalian. Saudara-saudara, sebelum kita akan berdoa mendengarkan firman Tuhan, kembali kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Oleh wanita terlebih dahulu.
Mari kita bersama-sama untuk kembali berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Inilah kami yang terus senantiasa bertekad untuk hidup di dalam terang, kami yang senantiasa mau dituntun oleh sukacita kasih Kristus dalam kehidupan kami, dan sebagaimana firman yang akan kami baca pada hari ini, biarlah membawa kami kepada kesaksian tentang terang di dalam hidup kami, bahkan juga melalui akan setiap kehidupan kami hari demi hari. Biarlah Tuhan menguasai akan setiap kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mohon untuk Tuhan memberkati akan pembacaan firman dan perenungan firman pada pagi hari ini, dan biarlah kami mau terus dituntun di dalam terang firman Tuhan. Inilah doa syukur kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Dan hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Ya. Demikian pembacaan kitab Injil pada Minggu Advent yang ketiga ini, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang percaya dan melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha. Ya, tema hari ini adalah memberi kesaksian tentang Sang Terang. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang di rumah tidak begitu bisa melihat dengan jelas, tetapi siapa yang tidak suka dengan kegiatan bersepeda, apalagi akhir-akhir ini, ya, kegiatan bersepeda menjadi kegiatan yang banyak digemari dan diminati oleh siapapun juga, dari lapisan sosial, strata, apapun juga. Ya, sekarang sedang booming olahraga bersepeda, bahkan ada yang bercerita untuk membeli sepeda itu harus inden, dan itu pun
tidak hanya 1-2 hari nunggunya, bisa seminggu, bahkan kadang bisa lebih dari seminggu. Nah, saudara-saudara, yang saya tayangkan itu adalah atlet jadi balap sepeda. Saya membayangkan bahwa hidup ini adalah untaian penantian. Artinya ketika penantian yang satu terjadi dan kita selesaikan, akan datang lagi penantian yang berbeda yang akan dihadapi. Nah, sebagaimana atlet bersepeda itu selesai menyelesaikan etape yang pertama, tentu dia harus persiapan untuk menghadapi etape yang berikutnya. Bahkan ketika mereka selesai menjalani sebuah perlombaan yang satu, mereka akan bersiap untuk menghadapi satu ajang yang berbeda lagi di depan. Begitulah sebetulnya seterusnya. Makanya hidup itu adalah untaian penantian. Kita ingat ketika kita belajar di sekolah dasar, kita ingin segera untuk selesai. Dan ketika selesai harus masuk di jenjang yang lebih tinggi lagi. Lalu setelah selesai kuliah pun ada yang bekerja, mungkin juga ada yang langsung dan sebagainya. Lalu menantikan menikah, lalu punya anak, dan setelah itu tentu ada yang lain-lain lagi yang terus akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Jadi untaian daripada penantian. Satu selesai, satunya akan datang, dan satunya itu pun juga harus diselesaikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan penantian pada masa Advent yang kita peringati pada minggu ini, dan kita memasuki di Advent yang ketiga, Advent atau Adventus dalam bahasa Latin yang punya arti kedatangan. Artinya ada seseorang yang sedang kita nantikan kedatangannya. Nah, oleh karena itu pemberitaan firman pada hari ini mencerminkan kegembiraan umat percaya yang dilandasi dengan keyakinan akan datangnya Sang Terang dunia. Dalam bacaan kita berbicara tentang hal itu. Advent bukan hanya mengenang sejarah kedatangan Kristus, tetapi kita juga harus menata hidup dengan lebih baik lagi. Untuk apa? Tentunya untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang telah kita selesaikan di hari ini, di tahun ini, pergumulan-pergumulan yang telah kita selesaikan di tahun ini, di hari ini, dan akan datang lagi di masa-masa yang akan datang. Sebagaimana atlet bersepeda tadi, hari ini menyelesaikan etape yang satu, besok akan ada etape berikut. Kompetisi selesai, besoknya lagi akan ada kompetisi yang berbeda. Bisa lebih berat, bisa lebih ringan, dan semuanya itu diperlukan persiapan dan kesiapan yang baik. Jikalau hidup kita hari ini sudah baik, kita setelah melaluinya dengan begitu baik, maka kiranya menjadi semakin baik dengan menggunakan momentum dan kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kita. Semua itu karena kita sendiri telah disinari oleh terang Tuhan. Serentak dengan itu, kita diutus juga untuk membawa kabar baik, kesaksian tentang terang di dalam kehidupan
kita. Jadi Advent itu mempersiapkan kita. Mempersiapkan untuk apa? Untuk menjadi saksi daripada terang. Untuk mempersiapkan kita supaya kita menjadi saksi yang benar dan sesuai dengan maksud hadirnya Sang Terang. Nah, mengapa dan apa pentingnya Sang Terang itu harus diwartakan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, jawabannya sederhana, karena di dalam Sang Terang itu ada kabar baik. Karena melalui Sang Terang itu, kabar baik itu menyapa kepada semua orang. Itu yang kita bicarakan minggu lalu dengan berita Evangelion, atau yang disebut sebagai Injil, kabar tentang keselamatan. Nah, sebagaimana yang telah diserukan oleh Nabi Yesaya, sebagaimana yang telah diserukan oleh nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama, khususnya Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 juga mencatat di situ. Kalau saudara membaca Yesaya 61 ayat 1 itu begini bunyinya, Roh Tuhan telah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, dan seterusnya. Jadi seruan tentang kabar sukacita datangnya Sang Terang yang membebaskan sesungguhnya telah diberitakan oleh nabi-nabi dan terdahulu. Nah, gini saudara-saudara, Yohanes pun memberitakan tentang terang itu. Jadi mengapa dan apa pentingnya terang itu harus diberitakan dan diwartakan? Karena di dalam terang itu ada keselamatan. Karena di dalam terang itu ada anugerah. Dan siapa Sang Terang itu tidak lain adalah Yesus Kristus, yang menurut catatan Yohanes juga di dalam pasal 1 ayat 14, firman yang telah menjadi manusia. Jadi catatan Yohanes yang tadi tidak terbaca karena memang harus dilompatkan, di pasal 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini merupakan pernyataan, ini merupakan bukti bahwa Allah bukan jauh, bahwa Allah bukan membiarkan manusia itu bergumul di dalam kegelapan. Allah bukan pulau firman yang hanya menggema dari surga, tetapi menurut Yohanes 1 ayat 14 ini dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu mau merelasikan diri dengan kita manusia. Inilah saudara-saudara letak keberbedaan kalau kita ditanya apakah Allah kita orang Kristen ini berbeda dengan Allah dalam pengertian iman di luar Kristen. Memang ada persamaannya, tetapi inilah salah satu perbedaannya, bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang datang memberi diri untuk menyelamatkan manusia. Allah yang menyediakan anugerah, melepaskan dari dosa-dosa manusia. Allah yang hadir, Allah yang menemui, Allah yang memberi anugerah melalui Yesus Kristus. Inilah Sang Terang yang sesungguhnya telah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah Sang Terang yang kita kenal terus membimbing, menyertai, menuntun di dalam setiap langkah kehidupan kita.
Inilah sang terang yang kita imani, inilah sang terang yang kita muliakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, sesuai dengan tema kita, berarti kita harus memberikan tentang kesaksian akan terang itu. Nah, di dalam kita memberitakan akan sang terang itu, mari kita bersama-sama teladani, kita belajar akan sikap dan sifat daripada Yohanes Pembaptis. Mengapa Yohanes Pembaptis benar-benar menjadi pewarta, saksi tentang terang itu? Saudara-saudara, ketika orang mempersaksikan akan terang, begitu banyak godaan. Ketika orang mempersaksikan tentang terang, begitu banyak keinginan manusia kita, kedagingan kita untuk menjadi sang terang itu sendiri. Godaan orang ingin menjadi besar, godaan orang untuk menjadi terkenal, godaan orang untuk menjadi dihormati, dipuji banyak orang, bahkan dihormati melebihi Tuhan yang disaksikan. Bukankah ini godaan yang senantiasa menggoda kita? Bacaan tadi ayat 19 sampai 28 nampak di situ. Hadirnya mereka yang bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Nabi? Apakah engkau sendiri yang kami tunggu itu? Saudara-saudara, kalau Yohanes tentu tidak menyadari akan dirinya, akan siapa aku di hadapan Tuhan, tentu Yohanes tergoda untuk mengiyakan setiap tawaran itu. Tentu ketika Yohanes mengiyakan tawaran itu, sebegitu banyak pujian, hormat, kemuliaan, keagungan disanjung. Bukankah ini sebetulnya yang dicari oleh manusia di dalam hidup? Ya. Mengapa orang pengen menjadi pemimpin? Mengapa orang pengen menjadi orang yang terkenal? Salah satunya juga fasilitas dan mungkin juga pujian. Tetapi di sini Yohanes mengingatkan bahwa apapun engkau, siapapun engkau adalah umat di hadapan Tuhan. Jadi Yohanes mengatakan bahwa aku ini adalah suara yang berseru-seru mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes tetap sadar akan dirinya. Bukan Yohanes tidak mencari hormat, tetapi Yohanes tidak mau bahwa semuanya itu akan membuat dirinya lebih tinggi daripada Tuhan yang dia saksikan. Makanya kata yang indah pun muncul di situ, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudara, sangat rendah hati. Walaupun Yohanes ini terkenal, sangat rendah hati walaupun Yohanes ini luar biasa kan karyanya. Dia tetap menempatkan bahwa aku ini adalah utusan yang harus mewartakan, yang harus menyaksikan akan Tuhan. Ini tentu keteladanannya. Baik untuk siapapun juga kita umat meneladani akan kerendahan dari hati daripada Yohanes Pembaptis. Di sini kita perlu untuk belajar bersikap sebagaimana Yohanes Pembaptis, sang pemberita yang hanya berfungsi sebagai media, sebagai pengantara, supaya yang diberitakan menjadi tetap jelas. Sosok pewarta yang tidak mabuk oleh kuasa. Walaupun sebetulnya dia tinggal mengatakan, iya, saya. Selesai. Pasti dia akan terkenal, pasti dia akan disanjung. Tetapi bukan itu. Yohanes tetap sadar akan siapa
dirinya bahwa dia bukan Mesias, tetapi dia adalah abdi dan hamba daripada Tuhan. Dan ini yang dikatakan dia, kalau saudara meneruskan bacaan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-30. Yohanes pasal 3 ayat 30 dikatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Siapa yang dimaksud oleh Yohanes ia harus semakin besar? Tidak lain adalah Yesus. Firman yang menjadi manusia, Evangelion. Dia harus menjadi semakin besar, dan aku harus semakin kecil. Jadi inilah saudara-saudara yang harusnya mendasari setiap karya kita, pelayanan kita, kesuksesan kita, bahwa siapapun kita adalah abdi dan hamba Tuhan. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Dari apa? Dari setiap yang kita capai, dari setiap yang kita perbuat, dari setiap yang kita lakukan. Bahwa ketika kita meraih prestasi, ketika kita meraih kesuksesan, tentu biarlah kemuliaan itu semua untuk nama Tuhan. Saudara-saudara, jika kita mau menanggalkan ambisi, jika saudara-saudara dan kita mau untuk memiliki kerendahan hati dan melakukan pewartaan tentang Sang Terang dengan kejujuran sebagaimana yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, tentu hal itu akan membangkitkan harapan dan akan membuat Sang Terang disambut oleh banyak orang. Sebagaimana atlet bersepeda tadi terus berusaha untuk melakukan prestasi yang terbaik di dalam setiap lombanya, di dalam setiap etapenya. Disinilah kita juga harus terus melakukan yang terbaik, evaluasi yang terbaik. Selagi masih ada kesempatan untuk kita melakukan evaluasi dan persiapan yang lebih baik untuk menghadapi etape kehidupan yang berikutnya. Inilah sebetulnya perayaan masa Advent. Untuk kita senantiasa mempersiapkan diri. Kita mengingat kembali bahwa kita itu adalah saksi Tuhan. Jangan sampai kita menjadi saksi yang akhirnya melampaui yang kita saksikan. Atau mungkin kita mengalami kegagalan-kegagalan yang harus kita evaluasi supaya kita menjadi lebih baik di kesempatan yang berikutnya. Mungkin tahun kemarin, mungkin etapa kemarin kita kalah. Tetapi jangan sampai etapa yang berikutnya kita juga akan menyerah dan kalah. Ingat bahwa Tuhan yang senantiasa mengasihi, memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Inilah saudara-saudara, mari kita bersama-sama terus memberikan kesaksian tentang Sang Terang di dalam kehidupan kita, dan biarlah Sang Terang itu semakin dikenal, dimuliakan oleh begitu banyak orang, tentunya melalui perilaku dan hidup kita sehari-hari sebagai saksi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengambil saat teduh bersama. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal buat kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Nada Maria, yang kita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, pakailah kami terus untuk menjadi pewarta saksi tentang terang di dalam hidup kami, dan biarlah semua kesuksesan, keberhasilan setiap kami adalah kemuliaan untuk nama Tuhan. Berkati akan jemaat-Mu di GKI Blimbing. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan rahmat yang Tuhan terus senantiasa berikan di tengah-tengah kesulitan dan di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi, sehingga sampai di penghujung tahun ini kami boleh melampauinya dengan sukacita, dengan kebersamaan, dan juga dengan penuh kasih. Tentu semuanya ini oleh karena kekuatan dan berkat Tuhan, dan biarlah semuanya itu semakin membuat Tuhan dipermuliakan. Kami mohon Tuhan memberkati majelis jemaat, terlebih khusus untuk persidangan yang sebentar akan diadakan. Biarlah semuanya boleh berbicara untuk kebaikan pelayanan kami di tengah umat dan juga masyarakat, sehingga kehadiran gereja kami menjadi berkat sebagaimana kami menjadi saksi untuk Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang sakit, lemah tubuh. Kami ingat Pak Isnanto, begitu Ibu. Kami juga membawa Bu Yo, Bu Soing, Bu Tejo. Kami juga ingat untuk Bu Dadang. Tuhan juga memberkati. Kami juga bawa Mbak Sri Narko yang juga lemah tubuh sakit. Kami juga berdoa untuk Pak Cip, Bu Cip, Pak Tomasoa. Tuhan juga memberkati mereka dengan kasih karunia, juga pemulihan dari setiap sakitnya. Dan kami juga membawakan setiap saudara kami yang lain, yang lemah tubuh, biarlah tangan Tuhan juga akan memberkati mereka semua dengan kebaikan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat-Mu, untuk setiap umat-Mu yang berjuang di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah dalam pekerjaan, dalam usaha, di bidang apapun yang mengalami dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah Tuhan terus memberkati usaha mereka, bahkan juga memberkati akan upaya-upaya yang mereka lakukan secara kreatif. Biarlah semuanya itu juga menghadirkan rezeki yang datangnya juga dari Tuhan. Engkau cukupi semua akan setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami juga bersyukur putra-putri kami sudah mengakhiri akan ujian-ujian akhirnya. Biarlah semuanya itu membuat mereka semakin semangat juga untuk menghadapi percaturan di tengah-tengah sekolah maupun pelajaran di tahun yang akan datang. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Kami bersyukur bahwa proses pesta pilkada sudah boleh berjalan, dan kami berharap semuanya tetap baik, tidak memberi dampak yang buruk
Dan siapapun yang terpilih termasuk di kota kami, Kabupaten Malang, biarlah menjadi pemimpin yang benar-benar amanah, karena adalah pilihan rakyat, dan biarlah mereka juga boleh menjadi saksi sebagai wakil Tuhan untuk memimpin di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa juga untuk bangsa kami, dalam hal ini Presiden dan seluruh jajaran, biarlah semuanya boleh melakukan tugas juga dengan baik dan bekerja dengan sepenuh hati, dan Engkau berkati akan para pemimpin kami ini. Terima kasih Bapak, kami ingin menyerahkan untuk setiap aktivitas kami hari ini, perjalanan kami di minggu ini. Biarlah rahmat kasih Tuhan terus memberkati, menyertai, dan memberi kami kebaikan. Juga kami yang ada di sini juga akan kembali ke rumah. Biarlah Tuhan juga menuntun perjalanan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami lakukan di ibadah ini. Biarlah kami memperoleh berkat, dan berkat itu boleh menjadi kesaksian bagi hidup kami di tengah masyarakat. Terima kasih. Inilah syafaat kami, inilah syukur kami, semuanya ini kami alaskan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain. Jauhkan kami dari pencobaan, Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, sebab kebiasaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dalam Yesaya 35 ayat 1-2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat dan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Kita pujikan dari PKJ 149. ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan
Bapa, sungguh kami ucap syukur untuk kasih, untuk kemurahan, untuk segala berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur untuk segala berkat yang boleh kami terima. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, baik itu yang saat ini ada di kerapu ataupun yang saat ini yang ada di rumah. Kami juga berdoa Tuhan untuk para majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan. Segala doa dan ucapan syukur ini Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya saudara, kita akan bersama-sama untuk mengakhiri kebaktian pada minggu di Advent yang ketiga ini. Kita akan bersama pujikan dari Kidung Jemaat 432 sebagaimana tema hari ini tadi, kita menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika padaku ditanyakan, kita akan pujikan ayat pertama. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan? Dengan cobaan aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara, pulang dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh untuk kita semua.